Sebagaimana dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang karena kemaksiatannya, kemaksiatan kepadanya. Hati ini yang asalnya kita diciptakan dengan hati atau jantung kita ini dalam keadaan putih. Kemudian apa? Nukitat nuktatus sauda. Kemudian hati ini akan diteteskan tinta hitam. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Jika maksiat semakin banyak, tetesan tinta hitam semakin banyak, maka akan jadi hati yang kelam, gelap gulita. Subhanallah. Wah, ketika kita istighfar, saat itu apa? Dibersihkan lagi. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dibersihkan lagi. Demikian. Maka diperlukan ilmu terkait dengan sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa ini. Nah, pembersihan jiwa. Oleh karena itu, untuk selalu menjadikan hati kita bersih, di antaranya kita juga perlu pilih pertemanan. Agar hati kita selalu bersih, pilih teman yang selalu apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu penting. Karena sahabat, teman dinamakan sahabat li'annahu yani as-sahib yastahib. Sahabat dinamakan sahabat kenapa? Karena dia geret, akan mengajak kepada kita, mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada maksiat. Nah, terlebih subhanallah komunitas kita komunitas biker. Nah, yang kita sering di jalan, mau kajian di jalan, mau safari dakwah touring di jalan, ya. Kita masuk ke pelosok, lewat kota, kita nggak lepas dari maksiat dari pandangan mata kita, dari kota ke kota, di jalan penuh dengan maksiat, ya. Kemudian dengan teriknya matahari kadang emosi tak terkendali. Terkadang ketika di jalan dizalimin dia tidak bisa sabar. Bahkan terkadang ya melihat kondisi motor dia yang lebih istimewa dibanding yang lainnya, dia nggak bisa memanage hati dia. Ya, dia merasa yang memiliki jalan, ya. Dia menghabiskan jalan orang lain, menzalimi orang lain. Wah, semua ini apapun dia, mau biker ataupun bukan biker, ya tentunya butuh apa? Tazkiyatun nufus. Ya. Pelaku maksiat siapa saja terjadi, orang terjatuh maksiat siapapun terjadi. Dan maksiat ini rahimakumullah harus kita bersihkan. Contoh sebagaimana dimisalkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, dia mengatakan contoh kalau Anda sedang menunggangi kendaraan yaitu mobil, di sekitar mobil Anda dapati mungkin ada rawaih, ada bau yang gak enak. Bau sampah kah? Mobil sampah lewat kah? Apa yang kita lakukan? Kita pasti menutup jendela, kaca, mobil. Demikian seorang muslim kalau melihat satu perkara yang kira-kira akan mencelakakan dirinya, maka seorang muslim harus menjauh dari perkara tersebut. Kalau kira-kira ada maksiat, maka dia harus tahu maksiat ini akan mencelakakan diri dia. Wah, kalau dia kemudian apa? Dia masuk dalam kubangan maksiat dan dia merasakan enjoy dengan maksiat tersebut, maka apa? Taballad. Ya, dia akan menjadi apa? Orang yang dungu. Hati dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Mereka sudah candu dengan maksiat. Maka kalau kita melihat maksiat, maka cukup. Kita jangan sampai terjatuh dalam maksiat tersebut. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Kenapa? Satu maksiat kita bermudah-mudahan padanya, maka apa? Layaknya al-ma'siyah turithu ma'siyah ba'daha. Maksiat itu mewariskan, mendatangkan maksiat setelahnya dan setelahnya. Makanya disebutkan al-ma'siyah, ya, perbuatan maksiat itu termasuk apa? Baridahnya apa? Baridatul kufur. Ya, termasuk pengantarnya kekafiran. Dari maksiat kecil, candu jadi maksiat besar,
Sampai iman tadi, hati yang putih diteteskan tinta hitam terus sampai akhirnya hitam kelam, sampai akhirnya dia menjadi hamba yang kufur, kafir, keluar dari keimanan. Nasallallahu afiyah. Demikian iblis menjebak hamba Allah, tidak langsung disesatkan sekonyong-konyong. Tapi apa? Melalui proses. Pelan-pelan. Bagaimana disesatkan? Itulah seninya iblis. Kalau langsung sesat, nggak ada seninya. Dibikin jebakan-jebakan iblis. Bagaimana iblis menjebak? Coba. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang berbuat maksiat, ketika ada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, iblis menjadikan jebakan itu yang unik dengan seninya. Lihat kondisi iman seseorang. Siapa dia? Orang yang berilmu apa bukan? Dai atau bukan? Seorang alim atau bukan? Seorang jahil atau bukan? Ya, seorang muwahhid apa bukan? Ya. Pertama disiapkan jebakan oleh iblis, jebakan yang paling enteng bagi iblis. Disiapkan jebakan di antaranya apa? Jebakan bagaimana dia kafir dan dia syirik. Jebakan pertama. Kalau orang nggak punya ilmu, orang yang imannya afkiran, dengan mudahnya dia langsung kafir. Dengan mudahnya dia langsung keluar dari agama al-haq ini. Kemudian disiapkan jebakan yang kedua. Kalau ternyata jebakan yang pertama yang paling enteng ini gagal, dibikin seni yang lain. Dibikin jebakan oleh iblis laknatullah alaih. Jebakan yaitu yang kedua, dibikin seorang hamba untuk terjerumus dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Sehingga apa? Dia merasa amalan dia paling benar. Dia merasa ini adalah ibadah. Padahal apa yang tidak dicontohkan Nabi dari urusan agama bukanlah ibadah hakikatnya. Bukanlah masuk dalam syariat hakikatnya. Nah, lain sama urusan dunia. Kalau urusan dunia, silahkan berluas-luasan urusan dunia. Selama nggak haram, selama nggak ada unsur kesyirikan, silahkan urusan dunia. Ya, makanya ketika ditanya urusan dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian semua lebih paham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama harus belajar sama Nabi. Urusan dunia harus lihat urusan agama harus lihat dalil. Urusan dunia nggak perlu lihat dalil, kecuali juga haram, maka nggak boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Jika orang terjatuh dalam satu amalan yang tidak dicontohkan Nabi, dia akan merasa itu ibadah dan dia merasa benar. Lain halnya kalau orang berbuat maksiat, dia paham. Orang berbuat zina, dia paham kalau zina itu adalah dosa. Tapi kalau orang merasa benar, merasa ini adalah ibadah, ketika dinasihatin, dia sulit untuk kembali. Yang ketiga, satu gagal, dua gagal. Kemudian disiapkan oleh iblis dan pasukannya, yaitu apa? Untuk dia terjatuh dalam dosa besar. Dosa besar. Nah, juga nggak bisa dientengkan. Dosa kecil kadang juga bisa berubah menjadi dosa besar. Ya, sebagaimana dalam Al-Kabair, ya, di antaranya dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dosa kecil itu dientengin, diremehkan. Dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dosa kecil tersebut diulang-ulang. Dosa kecil tersebut akan menjadi dosa besar tatkala dosa kecil tersebut dipamerkan. Sehingga jadi perantara apa? Orang-orang yang lain ikut berdosa seperti dia walaupun itu dosa kecil. Nah, demikian pula syirik kecil juga akan bisa menjadi syirik besar. Jikalau apa? Syirik kecil itu terjadi fi aslin ibadah. Pada asal muasalnya ibadah. Seperti ketika sholat, ketika rakaat kedua, dia sholat, dia ingin pamer dengan sholatnya. Karena di samping dia ada mertuanya misalkan. Diindah-indahkan sholatnya. Maka hukum sholat rakaat kedua ini hukumnya apa? Hangus. Maka harus tambah satu rakaat lagi. Itu gambarannya. Kenapa? Syaratnya diterima amalan harus apa? Ikhlas sama apa? Mutaba'ah. Sesuai bimbingan Nabi dan ikhlas. Kalau salah satunya nggak dipenuhi, maka batallah ibadah tersebut. Wah, ini orang sholatnya nggak ikhlas. Ria. Ya. Kemudian gambaran yang berikutnya, ketika sholat di tengah sholat, muncul niat ria, kemudian dia berhasil melawannya.
maka yang seperti ini sholat dia apa? Tidak mengapa, mayadur. Kenapa? Dia berusaha melawan bisikan syaitan. Berusaha melawan jiwa yang ingin membisikkan keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwanya selalu ingin membisikkan keburukan. Kemudian ini semua ini terjadi apa tadi? Syirik apa? Kecil apa besar? Kecil. Ketika hendak sholat, dia sudah niat. Niat dari awal, dia sudah niat riya. Sampai salamnya. Nah, maka ini sudah bukan lagi syirik kecil. Tapi berubah menjadi syirik besar. Kenapa? Karena taqa'u an-niyah fi aslil ibadah. Karena niat itu, niat riya tadi terjadi pada asal muasalnya ibadah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jebakan iblis yang keberapa sekarang? Yang keempat. Jebakan iblis yang keempat dijadikan jebakan yaitu apa? Disibukkan dengan dosa kecil. Ya, dibukakan pintu dosa kecil. Nah, ini kan dosa kecil, nanti saya sholat 5 waktu ke masjid dihapus, wudhu dihapus, ya. Dari Jumat ke Jumat berikutnya juga dihapus dosa, ya. Dan seterusnya, mengentengkan dosa. Ini yang bahaya. Nah, disibukkan dengan dosa kecil. Nah, datang dari Ibnu Mas'ud dan Nabi SAW, ya, bahwasanya orang yang imannya kuat itu seperti apa? Kalau melihat dosa kecil saja, kal jibal sayaqa'u alaih. Ya. Seperti ada gunung yang akan apa? Menimpa kepalanya. Gunung yang akan menjatuhi diri dia. Ya. Dan adapun orang yang imannya lemah, melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yaqa'u fi anfih. Hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ah, dosa kecil. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, jebakan yang kelima. Disiapkan oleh iblis dan pasukannya, yaitu agar manusia tersibukkan dengan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Touring mubah, nggak apa-apa, kita sering touring aja. Touringnya apa? Touring nggak jelas. Motoran dari Masya Allah, dari Tangerang, motoran sampai Aceh. Ngegas nggak habis-habis. Ngapain? Nggak ada tujuan. Alasannya silaturahmi katanya. Ya, Masya Allah. Nyari kopi, Masya Allah. Silaturahmi sampai Aceh. Padahal cuma satu keluarga lagi. Nah, wah, naam, Masya Allah sampai Sabang, subhanallah. Naam. Wah, ini rahmanakumullah jami'an. Kalau nyari jodoh masih mending. Ini rahmanakumullah. Wah, ini kalau apa? Kalau kita perhatikan, kadang kita disibukkan dengan perkara mubah. Goes, Masya Allah. Dari Tangerang sampai puncak goes. Habis umur di jalan. Gak ada tujuan. Subhanallah. Wisata itu mubah. Ya, mau ngopi, ya ngopi itu mubah. Nah, kita sebenarnya apa? Disiapkan sama iblis apa? Disibukkan dengan perkara yang mubah. Coba bayangin. Kalau kita ngopi tujuannya apa? Dakwain orang-orang sekitar, ngobrol. Yuk, podcast misalkan atau ngobrol macam misal ya. Labas untuk maslahat. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, apa? Habis umur kita di jalan, habis umur kita untuk perkara mubah. Ini hati-hati. Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh, asya'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah itu sah-sah saja. Tapi kalau mubah ini, perkara yang boleh-boleh ini, melewati batasan bolehnya, maka akan berubah hukumnya menjadi hukum sebaliknya. Apa sebaliknya? Hukum dari sebaliknya mubah apa? Makruh atau haram. Minimalnya makruh, maksimalnya haram. Nah, oleh karena itu, rahmatullah, ya, ini perkara mubah ini ada batasannya. Ya, begadang boleh. Ya, tapi jangan rutin-rutin. Kalau begadang seperti begadangnya para ulama, ya, mereka menulis kitab, Masya Allah, Pak, itu mendatangkan manfaat. Kalau begadangnya ngopi, ngerokok, ngobrol nggak jelas, dari habis isya sampai jam 12. Nanti apa? Tummalatus alunna yawma idzin anin na'im. Nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan. Akan ditanyai.
Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, ya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihha wal faragh. Ya, dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Waktu luang dan ketika sehat. Makanya gunakan waktu sehat ini sebelum kita sakit. Gunakan waktu luang ini sebelum kita sibuk. Ya, gunakan umur kita yang masih muda sebelum kita tua. Ya, gunakan harta kita sebelum kita nggak punya harta. Nah, ini rahimahullah jami'an. Ini makanya perlu apa? Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Nah, ya kemudian jebakan yang keberapa berikutnya? Jebakan yang keenam, ini ajib. Pinter banget nih mereka ini. Jebakan yang keenam, kita disibukkan untuk memilih perkara yang mafdhul daripada fadhil. Perkara yang mafdhul daripada yang fadhil. Perkara yang mafdhul adalah perkara yang tingkatan ibadahnya lebih rendah. Ya. Kemudian kita pilih yang lebih rendah daripada apa? Di situ ada ibadah yang lebih tinggi. Kita dihadapkan antara dua hal nih misalkan. Satu amalan yang pahalanya nggak terlalu besar. Satu amalan ini besar pahalanya tapi ditinggalin. Dia lebih memilih yang seperti ini misalkan. Misalkan contoh saja. Kadang iblis menjebak bagi orang-orang yang sholat malam. Masya Allah sholat malam rutin. Jam 2, setengah 3 sholat malam. Kebiasaannya setelah sholat malam dia ngantuk lelah. Kemudian tidur. Tiap hari kebablas, gak dapat adzan subuh, gak dapat sholat rawatib, gak dapat ya sholat subuh berjamaah di masjid, plus gak dapat kajian tuh. Masya Allah, ketinggalan banyak itu. Ya, ini rahmatullah jami'an. Bahkan sebagian disebutkan oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i, ya menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat malam, lebih mulia daripada sholat malam. Ya. Sholat malam gak bisa memberantas kebodohan. Gak bisa memberantas kebodohan dalam diri kita. Tapi menuntut ilmu, terbuka padanya pintu kebaikan yang sangat banyak. Nah, kalau banding-bandingan. Ini rahmatullah jami'an. Maka jiwa yang sehat, jangan coba-coba terus kita cari pintu maksiat untuk bikin sakit. Ya. Yang tadi maksiat diibaratkan seperti apa? Polusi udara. Kalau kita naik kendaraan, kita nggak mungkin ingin mencium terus-menerus itu polusi. Pasti ingin kita usaha tutup jendela, kita tutup. Ya. Dan subhanallah, ya, seandainya manusia tahu dosa-dosa kita, ya, banyak-banyakan dosa kita, dan dosa kita dibayangkan seperti bau busuk yang menyengat. Ya. Mungkin kita sudah ngerasa kalau kita banyak dosa, bau kita sudah kecium baunya busuk, ditambahi ada aroma busuk dari luar. Mau tambah busuk lagi. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah jaga kita semua. Ini rahmatullah jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Allah ciptakan yang manusia ini tersusun dari 3 unsur utama. 3 unsur utama dari terciptanya manusia. Yang pertama apa? Akal. Kemudian badan, jasmani ini. Yang ketiga adalah ruh. Ini 3 unsur penting dalam manusia. Akal, badan, dan ruh. Nah, dan unsur yang paling penting, unsur yang paling mulia, unsur yang paling utama dari 3 unsur ini adalah kira-kira unsur apa? Ruh, Masya Allah. Ini unsur ruh ini paling penting. Yang mana dia ini adalah termasuk yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ditiupkan ketika kita masih ada di dalam perut ibu kita. Ya. Di dalam perut ibu kita langsung ditiupkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilm illa qalila." Dan mereka bertanya itu kepada siapa? Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tentang apa? Tentang ruh. Tentang ruh. Ya. Maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, katakan wahai Muhammad,
bahwasanya ruh itu adalah dari perkaranya Allah. Allah yang memerintah untuk menghembuskan ruh tersebut. Dan kalian tidaklah tahu, tidak punya ilmu kecuali sedikit tentang ruh. Kita nggak tahu ruh kita di mana. Apakah ruh kita bentuknya seperti manusia? Ketika dicabut nyawanya keluar seperti bentuk manusia putih melayang, itu kan film. Nah, Allah nggak jelasin apa ruh itu bentuknya bulat, letaknya di otak, letaknya di jantung, atau keliling lari-lari, kita nggak ada yang tahu. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalian saja tidak tahu di mana letak ruh. Ya. Kalian nggak usah sok tahu mengatakan Allah ada di mana-mana. Cukup katakan Allah di atas. Ala arsy istawa. Di atas arsy-Nya Allah beristiwa. Selesai. Nah, wa inna rahmanakumullah, Allah tidak berikan ilmu yang banyak, diberikan ilmu sedikit tentang ruh. Datang padanya dalil, sudah. Ya, ruh seperti apa? Nggak perlu kita bahas. Karena ini termasuk apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiga unsur ini, ya, menjadikan tiga unsur ini di antaranya apa? Unsur dari tiga unsur tersebut sangat terkait dengan unsur agama. Ya. Maka Allah jadikan Islam itu untuk apa? Untuk kebaikan tubuh kita juga. Allah jadikan Islam untuk kebaikan tubuh kita juga. Dan Allah jadikan iman untuk kebaikan akal kita. Ya. Dan Allah jadikan ihsan untuk jadikan apa? Kebaikan ruh kita. Nah, dan Islam orang terkait dengan iman juga terbagi menjadi bertingkat-tingkat. Di antaranya apa? Islam, iman, ihsan. Orang yang Islam belum tentu dia beriman dan berihsan. Orang yang beriman dia sudah pasti Islam, tapi belum tentu dia berihsan. Tapi orang yang ihsan pasti dia Muslim, beriman, dan dia Islam. Nah, ini rahmatullah jami'an. Harus disadari ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh ini, dan roh ini juga butuh nutrisi. Ya, butuh nutrisi agar roh selalu sehat. Ya, agar roh selalu sehat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sempurna antara unsur-unsur ini ketika apa? Semuanya sudah terkumpul. Akal, badan, roh, semuanya apa? Dapat agama, dapat iman, ya. Dan dia akhirnya jadi apa? Orang yang ihsan. Orang yang ihsan melalui rohnya. Dan perlu diketahui, sering disebutkan dalam ayat antara mata dan telinga. Mata dan telinga sering disebutkan. Ya. Mathaluhum kamathalil ladzina istawqadu naran falamma kemudian disebutkan Allah, mathaluhum kamathalil ladzina istawqadu naran falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun. Coba. Summum bukmun. Sering disebutkan gitu. Ya, buta dan tuli. Ya. Kenapa? Karena pintu hidayah seringnya masuknya lewat mata atau lewat telinga. Nah, lewat mata atau telinga. Kalau sudah buta mata, buta telinga, tuli telinga, maka apa? Pintu hidayah sulit dia dapat. Nah, kalau artinya dimaknakan buta dan tulinya itu adalah dari sisi hissi yang bisa dipegang, artinya apa? Buta mata betulan, telinganya misalkan budak betulan, ya. Maka sekarang Masya Allah ada huruf Braille untuk dapat pintu hidayah. Kalau itu secara hissi yang bisa dipegang. Tapi kalau secara maknawi, buta maknawi, artinya buta maknawi, ya, buta matanya, buta telinganya, walaupun pakai huruf Braille, nggak akan dapat hidayah. Ya, karena sudah nggak mau mendengarkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ini rahmatullah jami'an. Dan seorang manusia untuk menjadi orang yang mustaqim, orang yang istiqamah, ya, maka dia harus bisa menyeimbangkan semua ini, unsur-unsur ini. Ya, harus bisa menyeimbangkan semua unsur. Dan harus bisa menjaga bagaimana unsur tersebut
selalu dalam keadaan terjaga. Nah, tidak terjadi apa di antaranya i'wijaj, miring ke kanan, miring ke kiri, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, dia harus tengah. Makanya apa? Khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid. Antara ekstrem kanan dan antara ekstrem kiri. Nah, kemudian kita ingin membahas apa sih artinya tazkiyah? Ya. Apa sih artinya tazkiyah? Tazkiyah dalam bahasa Arab diambil dari kata yaitu zaka syai' yuzakki. Zaka syai' yuzakki. Ini dalam bahasa Arab. Ya. Yang mana dia ini punya dua makna. Zaka syai' yuzakki. Ya. Maknanya ada dua. Dari zaka syai' yuzakki seperti ini ada dua. Makna yang pertama adalah at-tathhir. At-tathhir yaitu membersihkan, pembersihan. Ya. Seperti dikatakan zakaitu hadzal thawb ay tahartuhu. Ya. Seperti dikatakan ada yang mengatakan zakaitu hadzal thawb ay tahartuhu. Aku sudah membersihkan pakaian ini atau mensucikan pakaian ini atau sudah mencuci pakaian ini. Seperti demikian. Ya, yaitu pembersihan. Ya. Maka zaka diambil dari kata apa? Pembersihan. Nah, wa minhu az-zaka ay taharah. Az-zaka juga diartikan pensucian, taharah. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, kalau tadi pertama artinya apa tadi? Zaka, yaitu pembersihan. Yang kedua adalah az-ziyadah, tambahan. Yang kedua adalah az-ziyadah, yaitu apa? Tambahan. Sebagaimana dikatakan zakal mal yuzakku idza nama wa minhu zakah li'annaha tazkiyatun lil mal wa ziyadah lahu. Nah, seperti zakat ya, ada istilah zakat, zakat fitr, zakat mal, ya, ada istilah seperti itu. Artinya ziyadah. Ya, artinya ziyadah. Seperti dikatakan zakal mal, ya, yaitu zakal mal seperti zakat mal, ya. Kenapa demikian dinamakan zakat mal? Ya, ada zakat mal. Kenapa? Karena harta dia selalu bertambah. Harta dia selalu bertambah. Nah, dan dengan tambahan ini dia harus ada yang dikeluarin. Nah, biar apa? Biar tambah berkah, membersihkan harta kita. Nah, membersihkan harta kita juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahmanakumullah, yang berikutnya, secara istilah, tadi secara bahasa, artinya tazkiyah secara istilah itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tathhiruha minal adran wal awsakh. Ya, secara istilah yang pertama adalah yaitu pembersihan dari kotoran-kotoran. Ya, dan noda-noda. Dan disebutkan oleh para ulama seperti at-tazakki, at-tatahhur min kulli rijsin wa danasin, yaitu membersihkan dari semua rijs wa danas, najis dan kotoran. Itu secara istilah. Yang kedua, secara istilah, ya, tanmiyatuha bi ziyadatiha bil awsaf al-hamidah, yaitu bertambahnya, berkembangnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, oleh karena itu dari definisi ini, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Telah sukseslah orang-orang yang apa? Tazakka. Ya, yang sudah apa? Membersihkan. Nah, barakallahu fikum. Wa tazkiyah berarti apa? Dari sisi bahasa pembersihan, dari sisi istilah yaitu membersihkan kotoran dan najis. Nah, maka kalau kita merasakan kita dosa, kita banyak dosa, maka hati kita seperti apa tadi? Dikasih tinta hitam satu demi satu. Katakan seperti dikasih kotoran dan najis di hati kita. Dikit demi sedikit.
Kalau maksiat terus-menerus, lama-lama hati hitam. Ya, najis terlalu banyak, kotoran terlalu banyak. Nah, kotoran terlalu banyak, maka akan menyebabkan mengantarkan apa? Hati yang mati. Ya, hati yang sudah masya Allah nggak bisa, udah kronik dan nggak bisa pakai nutrisi lagi dah. Nah, sudah apa akhirnya? Summum bukmun. Ya, buta matanya, tuli pendengarannya sudah. Nah, wa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa itu untuk membuat hati kita diantaranya lebih tenang, nggak menjadi hati yang radiah, hati yang rendah. Karena sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, disebutkan bahwasanya athar dari maksiat, dampak dari maksiat apa? Akan menimbulkan pada hati kita dhul, hina, rendah. Coba antum rasakan, antum kalau habis berbuat maksiat, apa yang antum rasakan? Hati kita rendah. Wallah nggak punya mulia, kemuliaan kita. Orang walaupun memuji kita, wow masya Allah itu fulan, memuji kita, tapi dia nggak tahu isi hati kita. Padahal kita rendah, padahal kita baru aja berbuat maksiat. Nasallallahu alaihi. Seperti demikian. Ya, tidaklah kemaksiatan mewariskan kecuali apa? Kerendahan dan kemaksiatan setelahnya dan setelahnya. Nah, rendah di hadapan orang-orang, ada orang-orang soleh melihat teman-temannya yang soleh, dia tambah rendah, malu. Dan kalau sudah ada seseorang berbuat maksiat, di antara ciri-cirinya apa? Dia malu bergaul dengan orang-orang soleh. Akan semakin menjauh. Kecuali jika hati dia sudah terbuka, siap untuk dinasihatin. Walaupun dia rusak, dia akan mencari teman-teman yang soleh untuk terus memperbaiki dia atau terus membimbing dia sampai dia menjadi apa? Insan yang hijrah. Hijrah hatinya dari perbuatan maksiat. Nah, dan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya jiwa ini punya sifat-sifat, 3 sifat. Al-Quran menjelaskan bahwasanya jiwa kita itu punya 3 sifat. Yang pertama, mutmainnah. Sifat yang al-mutmainnah, yaitu yang tenang. Jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah al-lawwamah. Yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela. Dan yang ketiga adalah al-ammaratu bis-su. Jiwa yang suka memerintahkan kepada kejelekan. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun yang awal, sebagaimana dikatakan al-fuqaha juga jumhurul mufassir, bahwasanya jenis yang awal, hati yang mutmainnah, ya, hati yang tenang adalah hati yang dia itu apa? Nyaman dengan Rabbnya. Ya, ketika dengar suara adzan nggak tenang kalau dia apa? Di atas motor nggak berhenti. Harus nih motor diarahkan ke masjid. Masya Allah. Jangan sampai motoran, Masya Allah, Jakarta Aceh sampai masjid hanya 10 meter nggak sampai-sampai. Nah, ini hati nggak tenang nih. Dengar suara adzan, ya permisi, tambah kentut-kentut. Sebagaimana setan kalau dengar suara adzan melarikan diri dan buang angin. Sampai apa? Biar nggak dengar suara adzan. Nah, rahimakumullah jami'an, ini hati yang nggak tenang. Ya, hati nggak tenang. Taat dengan Allah nggak tenang. Datang waktu sholat nggak tenang. Ya Allah, sholatnya cepet banget, baru aja sholat zuhur, sudah aja mau asar. Nah, nggak disambut nih waktu sholat. Nah, barakallahu fikum. Ya, hati yang awal ini yaitu diantaranya apa? Hati orang-orang yang mutmainnah, ya, mereka itu apa? Merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang ketika mendatangi ketaatannya, merasa tenang ketika menjauhi larangannya. Inilah hati yang tenang. Nah, dan hati yang tenang ini masih kita
ngobrol dengan hati yang pertama ini, hati yang tenang ini dipenuhi dengan apa? Mahabbah, ubudiyah, ya. Dan dipenuhi dengan apa? Zikir-zikir. Hati yang tenang dipenuhi apa? Rasa cinta. Cinta apa? Cinta sama Allah. Cinta sama ibadah. Cinta sama ketaatan. Cinta sama orang-orang yang cinta sama Allah. Nah, ini hati yang tenang. Ya. Dan juga apa? Ubudiyahnya dia beribadah kepada Allah. Ya. Dia selalu mikir enggak mau untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk Allah dan untuk dunia. Ibadah karena ria berarti apa? Untuk Allah dan untuk dunia. Nah, ibadah karena manusia ya, untuk Allah dan untuk dunia. Atau ibadah melalui perantara wali fulan, dijadikan perantara biar doanya mudah terkabul, ini juga dia nggak mau. Kenapa? Karena hakikatnya syirik. Dia nggak mau menjadikan sekutu. Ya, nggak mau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya orang yang tenang. Orang yang berbuat syirik hatinya nggak tenang. Nah, orang yang dia subhanallah ya ahlu tauhid nggak akan merasa nyaman dengan sesuatu yang menyimpang, baik itu kesyirikan ataupun amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Nah, wa subhanallah berdoa pakai perantara ya bihadrati fulan, syekh fulan, wali fulan, ya al-fatihah. Ya Allah, saya minta agar doa saya dikabulin. Ya wali fulan, syekh fulan, tolong sampaikan pada Allah, ya, dan lain sebagainya. Menggunakan apa? Perantara wali untuk dikabulkannya doa. Ini sudah kesyirikan. Ya, berarti sudah apa? Mencoreng nama Allah, yang nama Allah Maha Pendengar, ternyata sudah dicoreng, sudah bukan Maha lagi. Kenapa? Ada tandingannya, ada wali. Nah, wah ini termasuk pencacatan dari apa? Asmaul Husna. Nah, nggak perlu. Jangan di antara syubhat mereka kadang apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Dan tasbih, penyamaan Allah dengan makhluk itu ada dua. Ya, menyamakan Allah diturunkan derajatnya seperti makhluk. Seperti siapa? Yahudi. Ya. Yahudi menyamakan Allah, turun derajatnya seperti makhluk. Ya, seperti apa? Yadullahi maghlula. Ya. Terus dikatakan Allah itu tidak sempurna. Allah itu dan seterusnya. Ya. Kalau orang-orang orang-orang Islam menyimpang seperti mengatakan apa? Allah nggak tahu ilmu kecuali sudah terjadi. Ya. Inna amrullahi hadath, seperti qadariyah. Ya. Allah nggak akan tahu satu permasalahan kecuali kalau sudah terjadi. Ini termasuk penyakit. Ya, Allah yang di atas diturunkan derajatnya seperti makhluk. Sebaliknya ada yang makhluk disamakan seperti Allah. Siapa mereka? Nasrani. Ya, menjadikan apa? Isa sebagai apa? Tuhan. Ya, Isa sebagai Tuhan. Ini makhluk disamain sama Allah. Ini orang yang mutmainnah nggak akan mau seperti demikian. Ya. Oleh karena itu mereka mengira biar doa kita terkabul harus pakai perantara. Itu kan manusia. Kalau kita pengen lapor kepada presiden keluhan kita perlu ajudan. Biar apa? Presiden cepat dapat berita dari kita. Kalau nggak pakai ajudan, nanti mungkin surat baru dibaca berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Tapi kalau pakai ajudan, nih Pak Ajudan tolong kasihkan presiden. Saya kasih Bapak duit sekian, nih sampaikan pada presiden biar laporan kami cepat sampai. Itu kan makhluk. Presiden nggak tahu apa yang terjadi di balik dinding aja nggak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan makhluk. Allah nggak perlu pakai perantara. Allah nggak perlu pakai perantara. Nah, wah ini rahmatullah, dan doa itu termasuk apa? Termasuk juga terapi tazkiyatun nafs. Banyak doa. Itu juga termasuk terapi tazkiyatun nafs. Nah, dan Allah sangat senang dengan hambanya yang banyak berdoa. Banyak minta. Kalau kita banyak minta kepada manusia, banyak minta bantuan kepada manusia, banyak minta utangan kepada manusia, ya akan ada saatnya manusia benci sama kita. Tapi ini Allah, semakin kita banyak minta kepada Allah, Allah suka dengan kita. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Ya,
Doa adalah ibadah. Maka doa ibadah ini nggak boleh disekutukan untuk Allah dan selain Allah. Sarful ibadah li ghairillah fahuwa syirik. Memalingkan ibadah itu kepada selain Allah itu sudah kesyirikan. Dan doa termasuk ibadah. Maka memalingkan ibadah ya untuk Allah dan untuk selain Allah, maka itu termasuk kategori syirik. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Juga masih hati yang awal, yaitu hati yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, dia juga termasuk hati atau jiwa yang tenang ketika apa? Berjumpa dengan Rabb-nya dan mendengar janji-janji Allah. Ya, janji Allah dari surga. Janji Allah dengan kenikmatan. Janji Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang. Ya, senang. Janji Allah ketika dijanjikan dengan neraka, dia sangat takut. Ini maka hati yang tenang. Hati yang tenang, yang mutmainnah. Nah. Kemudian yang berikutnya, hati yang kedua, hati yang apa? Jiwa yang apa? Lawamah. Jiwa yang lawamah. Dia ini adalah apa? Jiwa yang suka apa? Yang suka menyesali atas apa yang telah lalu. Dan dia mencela diri dia sendiri. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ada jiwa yang apa? Nafsul lawamah. Jiwa yang banyak mencela dirinya sendiri. Nyesel terus. Ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah. Ibnu Abbas dan Qatadah. Yang ketiga adalah jiwa yang ammarah, suka memerintah. Yaitu ammaratun bisu, memerintah keburukan, memerintah kepada syahwat, memerintah kepada hawa nafsu, memerintah untuk mengikuti kebatilan. Ya. Maka ini adalah termasuk jiwa yang sangat qabih, jiwa yang sangat buruk. Nah, dia subhanallah tidak memerintah kepada kebaikan, tapi yang diperintah adalah kejahilan, kemaksiatan, kezaliman. Maka ini termasuk apa yang kita harus berhati-hati dengannya. Kemudian hukumnya tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Kita ini sekarang lagi belajar apa? Kitab tentang tazkiyatun nafs. Pak, insya Allah pertemuan berikutnya insya Allah kita akan pilih kitab yaitu Tazkiyatun Nafs dari karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tafadhol yang ingin mengadakan bukunya yang terjemah, tafadhol ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas Tazkiyatun Nafs dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ingin dibersihkan apa jiwa kita dari kesyirikan, jiwa kita dari noda-noda maksiat, juga maksiat dari amalan yang tidak diajarkan Nabi, juga dosa-dosa yang kita sering terjerumus padanya, kecilnya atau besarnya, merasa ataupun tidak merasa. Nah, hukumnya tazkiyatun nafs adalah ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pada akhir hayatnya dia rujuk kepada madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dia rujuk kepada madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pengikut-pengikutnya masih banyak yang nggak tahu tentang rujuknya Imam Al-Ghazali. Ya, nggak tahu tentang rujuknya Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali yang terkenal kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Di situ banyak didapati kebatilan-kebatilan. Banyak didapati di antaranya hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ya, juga banyak didapati penyimpangan-penyimpangan tentang akidah. Tetapi kitab yang sangat bagus ini kemudian dibersihkan, dijadikan kitab namanya Minhajul Qasidin oleh Al-Maqdisi. Minhajul Qasidin. Ya, oleh Ibnul Jauzi. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Maqdisi menjadi apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, dibersihkan betul hadis-hadis yang lemah, palsu, plus pemikiran-pemikiran menyimpang dibersihkan. Jadi kalau antum mau membaca karangan Al-Ghazali,
dari Ihya Ulumuddin, jangan baca Ihya Ulumuddinnya. Bacalah apa? Imma Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dia termasuk Al-Ghazali termasuk ulama, ya, salah satu ulama yang Masya Allah dia sangat, kalamnya sangat balik, ucapannya sangat perfect sekali ketika apa? Menasihati terutama terkait dengan hati. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bahwasanya tazkiyatun nafs termasuk fardhu ain. Hukumnya termasuk fardhu ain. Nah, termasuk fardhu ain. Jangan sampai kita nyuruh orang untuk mentazkiyah nafs. Aku nasihati kamu nih, harus tazkiyah nafs gini-gini. Ternyata diri kita nggak diobatin. Ya, dia menganggap fardu kifayah. Ya, saya yang menegakkan fardu kifayahnya. Jadi saya nyampein, tapi nggak peduli dengan jiwa saya. Anda yang saya sampaikan, misalkan. Nasallallahu alaihi. Oh, ini termasuk fardu ain. Bagi apa? Bagi setiap mukmin. Ya, bagi setiap mukmin. Nah, dan sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, bahwasanya tazkiyatun nafs itu apa? Termasuk apa? Takhalli wa tahalli. Ya, takhalli wa tahalli. Tazkiyatun nafs termasuk takhalli dan tahalli. Apa maksudnya? Takhalli yaitu apa? Dengan tazkiyatun nafs ini mengosongkan diri kita dari apa? Dari akhlak yang buruk. Membersihkan hati kita dari noda-noda kemaksiatan. Inilah fungsinya tazkiyatun nafs. Sebagai untuk apa? Takhalli. Untuk mengosongkan keburukan dan kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa tahalli. Sekaligus sebagai tahalli. Tahalli itu apa? Membikin akhlak kita lebih manis. Coba. Nah, ini penting, tazkiyatun nafs. Kadang jiwa kita itu membaik kalau kita sering apa? Membahas bab tentang tazkiyatun nafs dari Al-Qur'an, dari hadis kita bahas. Ya. Sehingga kita menjadi insan yang selalu apa? Selalu apa? Tahalli, bermanis-manisan dengan akhlak yang baik. Ya. Terkadang ada manusia yang akhlaknya membaik setelah apa? Dikasih musibah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau bukan karena musibah, niscaya kita akan menjadi insan yang kiber, sombong, menjadi insan yang ujub, menjadi insan yang akhlaknya Fir'aunah, seperti Fir'aun, katanya. Kemudian disebutkan pula oleh beliau, seorang salaf di masa silam berkata, laula masaibad dunya la waridna yaumal qiyamah muflisan. Seandainya bukan karena cobaan di dunia, niscaya kita di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan kita apa? Menjadi orang yang rugi. Makanya musibah, cobaan itu apa di antara? Selalu sebagai pengingat bagi kita, sekaligus sebagai penggugur dosa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian rahimahumullah, dhahabal jumhur telah berpendapat bahwasanya yang benar adalah bukan seperti yang difatwakan Al-Ghazali tentang fardu ain. Bahwasanya tazkiyatun nafs laisa fardu ain. Bukanlah fardu ain illa fi haqqin man tahaqqaqa au dhanna wujudi marda min al-amrad fihi. Ya. Dan dia bukanlah fardu ain, akan tetapi ini dia sebagai apa? Terkait dengan hak, ya, terkait dengan hak dari apa? Dari adanya prasangka adanya penyakit dari penyakit-penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Nah, ada hak di situ untuk apa? Diobati nih, haknya kita untuk diobati. Ya. Kalau punya penyakit badan diobati dengan obat-obat dari fisik. Ya. Kalau penyakitnya penyakit semacam hati, ya, maka diobatinya dengan tazkiyatun nafs. Di antaranya dengan apa? Taubat. Makanya kalau kita sering meruqyah, misalkan kita meruqyah saudara-saudari kita yang mereka nggak taubat dari maksiat, itu lebih susah. Jin keluarnya lebih bandel. Ya. Lain halnya kalau misalkan seseorang merokok. Pernah kami coba juga teman-teman meruqyah, ya. Orang yang merokok, subhanallah, terus ngebes. Ahlul hisab.
nyaman dia ngerokok, enak rasanya rokok. Padahal orang yang fitrahnya salimah, orang yang akalnya sehat, kalau ditanya apakah rokok mendatangkan kebaikan, pasti dia menjawab 1% pun nggak ada kebaikan. Ya. Tapi kalau dia candu, sudah dia pasti mencari pembenaran. Rokok itu enak. Saya jadi konsen, terinspirasi kalau saya sambil ngerokok. Ya. Sebenarnya inspirasi dari syaitan. Ya. Nah, Pak subhanallah, pengalaman kami ketika menangani orang-orang yang ingin berhenti dari rokok, selalu harus kita tanyakan, kamu mau tobat nggak? Ya. Namanya tobat dari apa? Maksiat. Ya. Makanya hukumnya rokok di awal-awal ada yang mengatakan boleh. Itu awal-awal. Kenapa? Karena nggak tahu bahayanya. Ketika dokter meneliti, para ulama melihat bahaya tersebut berfatwa makruh. Ketika dokter menyebutkan rokok bisa membunuh, rokok bisa membuat kanker, rokok bisa membuat mandul, rokok bisa membuat stroke, rokok bisa membuat impotensi, rokok bisa ini itu. Akhirnya apa? Para ulama mengharamkan. Setelah tahu. Kalau tanya, mana? Coba sebutkan dalilnya rokok dalam Al-Quran. Ya, itu syubhat mereka. Sebutkan larangan Nabi. Iya, nggak ada. Tapi ada ayat yang dalam istilah ilmu usul fiqh itu apa? Ada istilah istishab. Istishab itu apa? Geret dalil. Contohnya ada apa? Wala taqtulu anfusakum. Dan jangan bunuh diri kalian. Walaupun rokok tidak langsung membunuh, walaupun rokok di blender, di jus, diminum nggak membunuh, ya. Tapi apa? Pelan-pelan bisa membunuh. Nah, pelan-pelan bisa membunuh. Itu dari Al-Quran. Jangan bunuh diri kalian. Kemudian dari hadis, Nabi SAW bersabda, ya, la dharar wala dirar. Jangan mencelakakan diri sendiri, jangan mencelakakan orang lain. Faktanya kata dokter, perokok pasif orang lain lebih merasakan dampaknya daripada perokok aktif. Anda ngerokok yang bahaya ternyata lebih bahaya orang lain menerima dampaknya. Sebagaimana kami dapati dari berita dari dokter spesialis anak, ada bapak yang ngerokok. Ya. Anaknya ini balita meninggal. Kemudian ditanya sama dokter kepada istrinya, "Bapak ngerokok ya, Bu?" "Oh, iya ngerokok. Tapi ngerokoknya di luar rumah kok, nggak di dalam rumah." "Iya, ngerokoknya di luar rumah. Masuk rumah asapnya, dan asapnya nempel di bajunya, digendong, akhirnya anak kena paru-parunya." Subhanallah, jelas. Ya, mau cari lafaz rokok di dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada, tapi ada istishab. Makanya sebab orang tersesat, sebab orang menyimpang dari al-haq itu dua. Su'ul qasad wa su'ul faham. Jeleknya niat dia pengen apa? Biar rokok tetap lancar. Cari dalil-dalil bahwa rokok nggak ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Itu termasuk penyebabnya. Yang kedua apa? Su'ul faham, gagal paham, memahami agama. Ya, mereka nggak tahu belajar usul fiqh seperti ini, nggak difahami baik-baik. Demikian rahmatullah jami'an. Kemudian kami coba ya orang yang rokok ya kita sampaikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin melepas semuanya. Dan taubat itu ada 4 di antara syaratnya ya. Yang pertama ikhlas ya. Yang kedua apa? An-nadam, nyesel. Nyesel dong, ya gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu penting. Yang keempat, ayyakuna fi waqtil hajah. Ketika tobat, dia pengen tobat, ketika itu langsung bertobat, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ta'khiru taubah ya, yahtaj at-taubah ba'daha. Orang yang mengakhirkan tobat itu butuh tobat di atas tobat. Nah, tobat dia ditunda, saya mau tobat lah. Nanti kalau sudah pas umur saya 40 tahun, saya nggak ngerokok lagi katanya. Taubat itu sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Sekarang taubat, sekarang dilepas itu semua. Nah, ini rahman rahmakumullah jami'an ya. Maka sekali lagi apa? Nih, tazkiyatun nafs diantaranya taubat. Kemudian setelah dia bertobat kita ruqyah. Setelah diruqyah, apa kata dia? Wallah, rokok rasanya pahit. Yang bikin rokok manis berarti siapa? Jiwa yang ammaratun bisu, jiwa yang membisikkan kepada kejelekan. Ya, yang bikin manis jiwa dia yang sudah keracunan sama nikotin. Jiwa dia sudah keracunan sama rokok, kecanduan. Subhanallah, ajib. Ini rahmatullah jami'an. Sekarang ada lagi rokok mekanik.
Iya, rokok mekanik ya. Apa namanya? Oh, vape. Masya Allah, ada yang meledak bibirnya sudah. Malah petaka, bahaya semua. Mending rokok dikasih bahan bakar bensin sekalian. Nah, knalpot sekalian. Nas'allahal afiyah. Nah, Allah yubarik fiik. Ini rahmatan rahmatullah jami'an. Fa nafs ya, jiwa yang amaratun bisu akan merasakan lezat. Dari apa? Dari su tersebut. Ketika dia terjatuh dalam maksiat, dia rasakan lezatnya maksiat tersebut. Ya, dirasakan lezat maksiat tersebut. Makanya Pak, di antara tazkiyatun nufus itu tadi, taubat. Dan taubat itu ada dua. Taubatun amah wa taubatun khasah. Taubatun amah, taubat dari semua maksiat kita. Kita bertobat setiap hari, taubat loh ya. Istighfar juga setiap hari, penting. Taubatun amah, taubat dari semuanya. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita baru balik, ya, ketika kita masih kecil atau kemarin ketika SMA saya pernah melakukan ini, ketika kuliah saya melakukan ini, taubat semua, lepasin itu semua. Atau mungkin hari kemarin lusa aja saya habis melakukan ini, taubat. Dan taubatun khasah, satunya taubatun khasah, itu taubat dari satu maksiat. Ya, misalkan apa? Dari dosa besar. Dia habis berbuat zina, taubat. Ya, keluar dari tempat-tempat riba, makan uang riba, taubat ketika itu juga. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wah, orang yang hatinya selalu bersih melalui proses tazkiyatun nufus seperti apa? Seperti dia punya apa? Autur, aroma wangian. Dosa tadi seperti bau yang busuk menyengat. Ya, bau busuk yang menyengat. Ya, seandainya kita berjalan penuh dengan dosa, orang-orang tahu semua dosa kita melalui bau, wallah kita jalan di muka bumi malu. Ya. Kalau maksiat itu kelihatan, ya, kita masuk dalam mobil, kita nggak mau buka jendela biar maksiat yang penuh dengan bau itu masuk ke tempat kita. Juga sebaliknya kalau hati kita bersih, Masya Allah, kita jalan di muka bumi pede. Alhamdulillah, aku menyebarkan wewangian. Minyak wangi, enak. Ketemu sama teman, Masya Allah, aroma kamu wangi sekali. Ya, Alhamdulillah, ini karena perbuatan ketaatan saya ini. Alhamdulillah. Masya Allah, nama kamu harum sekali. Alhamdulillah ya Rabb, Alhamdulillah. Sampai malaikat nanti ketika roh dibawa ke langit, ya, malaikat bertanya, roh siapa yang aromanya wangi sekali ini? Ini roh fulan bin fulan, misalkan. Ini rahmatullah jami'an. Dan hati terbagi menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sehat yang selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketika melihat satu maksiat, dosa kecil saja, dia sudah menjadi warning bagi diri dia. Nah, dan hati yang sakit, ya, ini condongnya apa? Lebih banyak berbuat maksiat. Dan perlu diobati. Kita harus tahu kapan hati kita sakit. Ketika kita tahu hati kita sakit, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak hadiri kajian, ya. Kemudian banyakin sholat, banyakin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perlu ruqyah mandiri, kadang perlu. Ya. Karena kalau hati kita sakit, dipenuhi dengan nafsu yang amaratun bisu, kadang juga dipenuhi jin. Kenapa? Karena jin itu masuk ada celah-celahnya. Kapan celah masuk? Jin masuk. Mereka semakin masuk menghuni tubuh kita ketika kita jauh dari Allah. Ketika kita punya dendam berlebihan, punya amarah, sedih berkepanjangan, ya. Nah, kemudian ketika kita merasakan lezatnya maksiat, ketika kita alhasil di situ ada pintu-pintu yang dimasukin oleh jin. Nah, akhirnya apa? Membuat kita, hati kita apa? Terkotori lagi. Nah, Pak, sekali lagi hati kita yang sudah seperti ini nggak ada ceritanya hati kita bersih 100% putih kembali. Seperti kita baru lahir. Seperti ketika Allah jadikan kita lahir dari perut ibu kita. Nggak ada lagi. Makanya apa? Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata'. Khata' di sini pakai tasdid. Biasanya khata' itu salah. Tapi kalau ada tasdidnya menunjukkan kita tuh banyak salah. Ya. Dan sebaik orang-orang yang banyak salah adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kita nggak ada yang sudah hati kita putih. Tapi apa? Banyak-banyakin taubat saja.
Terus banyak tobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Tapi jangan tobat sambel. Ya. Tobatnya tobat 4 syarat tadi. Apa tadi tobat 4 syarat? 1, ikhlas. 2, menyesal. 3, ya berazam tidak mengulangi lagi. Yang keempat, langsung ketika itu taubat langsung dilakukan dan jangan ditunda-tunda. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Wa Nabi SAW sudah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dilahirkan apa? 'Alal fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya tauhid. Fitrahnya kita itu bersih, nggak ada dosa, ya. Makanya tergantung orang tuanya, mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Majusi, mau dijadikan Nasrani. Kalau anaknya orang Muslim, mau dijadikan anak yang soleh apa nggak soleh, itu tergantung didikan orang tua juga. Nah, ini rahman rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, apa dari pentingnya tazkiyatun nafs bagi manusia? Ya. Apa pentingnya atau tujuannya tazkiyatun nafs bagi manusia? Tazkiyatun nafs sekali lagi sangat penting sekali. Ketika ada request, ya MBI Tangerang, ya pengen mengadakan acara ini, ya judul kayak gini, alhamdulillah ini masya Allah ajib banget, ya. Saya kenapa? Karena saya sendiri juga ingin membersihkan jiwa, bukan yang ngomong di sini jiwanya bersih, ya. Bisa jadi yang dengerin lebih bersih daripada yang nyampein. Nah, semoga Allah jaga kita semua. Makanya apa? Sering-sering kita apa? Mudzakarah, ya. Sering saling mengingatkan materi-materi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, ada materi akidah, materi fikih, materi bahasa Arab, ya, materi tajwid, tapi materi ini juga nggak kalah pentingnya. Ya, belajar akidah tapi hatinya nggak bersih. Belajar tajwid tapi hatinya nggak bersih. Nah, maksud dan lain sebagainya apa? Makanya ini penting nih untuk selalu kita jaga hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang pertama pentingnya kita belajar tazkiyatun nafs, ya. Itu penting bagi manusia, punya beberapa sisi atau manfaat. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang telah bersumpah dalam kitabnya, ya, sekitar 11 kali sumpah. Dengan apa? Dengan kemenangan dan keselamatan bagi mereka yang membersihkan diri mereka. Bagi mereka yang membersihkan diri mereka. Membersihkan dari apa? Dari segala wujud kerugian. Dari segala wujud yaitu ketidakgunaan, ya. Contohnya apa di antara sumpah tersebut? Wasyamsi wadduhaha. Itu sumpah. Allah bersumpah. Dan ayat-ayat setelahnya menunjukkan apa? Agar kita nggak jadi orang yang rugi. Biar terus mentazkiyah nafs, diingatkan surga, diingetin neraka, ya, diingetin janji Allah dari bidadari, diingetin janji Allah dengan rumah-rumah di surga, dengan jannahnya, diingetin dengan adab neraka seperti apa saja. Bagi orang yang suka ghibah, namimah, bagi orang yang suka hasad, ya, disiapin. Maka ini apa di antaranya? Allah bersumpah dengan apa? Di situ 11 kali sumpah. Ya. Nah, Allah kalau bersumpah, Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini adalah termasuk apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekhususan Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Kita nggak boleh bersumpah sebagaimana Allah bersumpah. Seperti apa? Ngomong kepada calon wanita yang dia senangi. By the moon, I love you my baby, gitu kan. Wah, ini haram alaih, ya. Haram, ya. Nah, by the moon, demi bulan, nggak boleh. Ini sumpah apa?
Allah khusus pada, ini kekhususan Allah, sumpah kepada makhluknya itu khusus. Nggak boleh manusia ikut-ikutan. Ya, sumpah pocong. Nggak boleh. Ya. Ini termasuk apa? Sumpah selain Allah. Nah, sumpah selain Allah. Allah bersumpah dengan apa? Wattini wa zaitun, wasyamsi wa duhaha. Ya, dan seterusnya. Ini apa? Sumpah Allah ya dengan makhluknya. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah, nggak ada ceritanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang nggak punya arti. Nggak ada ceritanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang hina. Pasti Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat agung. Wattini wa zaitun. Allah bersumpah dengan tin wa zaitun. Kenapa? Buah tin dan zaitun punya manfaat. Ya, buah tin bisa untuk mengobati kanker prostat. Ya, daun tin bisa untuk mengobati orang obesitas. Contoh misalkan. Zaitun, masya Allah akarnya bisa untuk mengobati kencing manis. Ya, buah zaitunnya, masya Allah bisa untuk memecahkan LDL yang katanya para dokter LDL ini lemak jahat, nggak bisa dipecahkan. Kasihan lemak dijuluki jahat. Ya, padahal bisa dipecahin. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an ya. Kemudian yang kedua, di antara pentingnya tazkiyatun nafs ya, bahwasanya jiwa ini termasuk apa? Musuh manusia dari dalam yang paling membahayakan. Jiwa ini adalah musuhnya manusia dari dalam yang sangat membahayakan. Makanya itu ketika ada seseorang yang mau kita ruqyah, anjurannya apa? Bertaubat dulu. Kenapa? Karena dari dalam. Kalau antum misalkan meruqyah tukang rokok, perokok, ya. Meruqyah misalkan orang yang zina, meruqyah orang yang makan uang riba, meruqyah orang yang punya dendam sama orang tuanya, meruqyah orang yang punya dendam sama suaminya, meruqyah orang yang subhanallah hatinya kayak gini, antum ruqyah tidak seefektif ketika sebelum antum ruqyah sudah disuruh taubat dulu. Nah, kita minta ngeruqyah dia misalkan, tapi dia nggak sadar dari dalam. Apa yang terjadi? Jin setan mencoba menutupi telinganya. Ya, kemarin lusa kita ruqyah keluarga dekat. Ketika di ruqyah pertama, Al-Quran itu dibikin seperti apa? Nggak jelas. Dibikin dia nggak dengerin Al-Quran, ditutup sehingga nggak banyak berefek. Ketika berkali-kali dinasihatin tausiah dari perbuatan maksiatnya dan lain sebagainya, subhanallah baru sedikit ruqyah langsung muntah-muntah. Ya, oh ini kenapa? Karena jiwa yang di dalam ikut apa? Sejalan dengan kita. Ya, ikut apa? Amar ma'ruf wa nahyu anil munkar dari dalam, ingin ngusir setan-setan ada dalam tubuhnya. Nah, barakallahu fikum. Ini rahimahumullah jami'an. Jiwa yang buruk ini akan mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kehidupan dunia, ya, mengajak kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu yang paling bagus. Ya. Ya, agar diberikan apa? Ilham, diberikan apa? Ketakwaan, ya. Jangan diberikan ilham untuk apa? Berbuat maksiat, ya. Jangan sampai. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya pentingnya tazkiyatun nafs adalah bahwasanya tazkiyatun nafs adalah salah satu jalan dari jalan-jalan untuk menuju surga. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, maka syarat untuk masuk surga di antaranya ada bimbingan tazkiyatun nafs. Ya, adapun mereka orang yang apa? Takut. Ya, orang yang takut, ya, maqama rabbih, dan dia apa? Melarang dirinya dari hawa nafsu, maka apa? Tempat kembali dia ya surga. Makanya tazkiyatun nafs ini termasuk apa? Salah satu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Yang keempat, bahwasanya manusia ini tabiatnya mencintai kesempurnaan. Ya, pengen punya apa? Postur tubuh yang sempurna, istri yang sempurna, harta yang masya Allah. Itu hakikatnya. Nah, dan oleh karena itu ketika nggak didapati kesempurnaan, maka perlu tazkiyatun nafs. Ya,
Kalau orang merasa sempurna sendiri akan menganggap apa? Merendahkan saudara yang lainnya. Ya, merendahkan yang lainnya. Makanya perlu untuk apa? Membersihkan diri. Jangan sampai merasa dia paling benar, paling cakep, paling banyak duitnya dan lain sebagainya. Nah, maka perlu untuk dibersihkan. Nah, insya Allah cukup. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada kuis ya, 3 pertanyaan insya Allah. Yang anak tanyakan ke antum dulu. Anak kuis dulu nih ya. Nah, yang pertama yang kami tanyakan, coba tadi disebutkan manfaat tazkiyatun nafs adalah takhliyah wa tahliyah. Sebutkan apa maksudnya, jelaskan. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum. Tafadhal. Manfaat dari tazkiyatun nafs tadi adalah takhliyah dan tahliyah sekaligus. Nah, baik, tafadhal. Om Janjan. Oh, kecapnya langsung menjawab. Nah, Masya Allah. Dosa-dosa. Nah, dan tahliyah, kalau tahliyah, itu tahliyah. Tahliyah diambil dari khala. Khala mengosongkan. Kalau tahliyah, hala. Diambil dari hala. Hala itu manis. Apa tadi berarti? Akhlak kita manis. Ya, akhlak kita indah. Itu dibikin kita jadi apa? Manis dengan iman. Manis dengan iman. Nah, dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Om Cacan ke sini enggak apa? Masya Allah. Nah, Allah khair. Baik, berikutnya. Nah, pertanyaan kedua. Siapa yang akan jawab? Ya. Ayo, fadal. Baik, fadal. Nah, siapa yang mau jawab? Fadal. Yang mau jawab, fadal. Angkat tangan dulu. Nah, biar lebih menantang. Nah, siapa yang jawab dulu? Antum. Taib ya, antum ya. Nah, tim media nyimak terus soalnya. Ngecek suara jelas apa enggak gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya gampang banget insya Allah. Ya. Sebutkan 4 syarat taubat tadi. Ikhlas. Nah, nah. Menyesali tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, ntar. Yang pertama ikhlas. Kedua, menyesali atas perbuatannya. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, langsung bertobat. Ahsan. Ahsan. Tim media dapat nih. Coba tim media nongol di sini dulu nih, tim media. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, la ilaha illallah. Coba sebutkan di antara beberapa manfaat pentingnya tazkiyatun nufus. 2 minimalnya, 2 manfaat. Ya, tafadhol. Nah, salah satu jalan menuju surga, ya. Nah, San, Allah barik fik. Fadhal, fadhal.
Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik. Insya Allah itu saja ya. Ya, kita tutup insya Allah ya. Insya Allah itu saja. Barakallahu fikum. Dan pertemuan berikutnya, fadhol dikoordinir dari ini ya. Buku Tazkiyatun Nafs. Ya, fadhol. Nanti difoto. Nah, kita baca ini dan masya Allah isinya baik banget. Terutama nanti awal dibahas tentang niat ya, sampai tentang kesyirikan juga. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah selalu bersihkan hati kita. Allah jauhkan hati kita dari kotoran-kotoran maksiat, kesyirikan, kebidahan, kebodohan, dan nafsu untuk melakukan maksiat. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sebagai ahlu tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.